Ini aku kasih tahu salah satu cara buat kalian yang udah mentok bingung gimana lagi cara untuk ke Australia. Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan kasih tahu kalian gimana caranya kalian bisa kerja di Australia tanpa ribet ngurusin visa dan juga mungkin tanpa pengalaman dan tanpa kualifikasi kali ya. Karena tergantung sih. Nanti akan aku jelasin detailnya. Tapi buat yang baru pertama kali datang ke channel ini, hai, namaku Nita dan aku udah tinggal di Australia selama kurang lebih 1,5 tahun dan aku membagikan video di YouTube tentang cara kerja di Australia, vlog di Australia, dan informasi tentang Australia. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan Australia. Buat kalian yang pengen ke Australia, subscribe YouTube aku dan lihat video-video aku yang lainnya. Siapa tahu bisa membantu masalah kalian. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi tadi kan aku udah bilang, aku akan jelasin gimana cara kalian bisa kerja di Australia tanpa ribet ngurusin visa dan mungkin tanpa kualifikasi atau tanpa pengalaman. Nah, jenis visa yang kalian butuhkan adalah visa sponsorship. Loh, tadi katanya nggak ribet ngurusin visa. Kalau kalian mau ke Australia pakai visa sponsorship, itu yang ngurus visanya bukan kalian guys, tapi orang yang ngesponsorin kalian. Di sini aku mau kasih tahu gimana caranya supaya kalian bisa dapet sponsor. Jadi yang dimaksud dengan visa sponsorship itu adalah ketika ada orang atau lembaga atau perusahaan atau organisasi yang memberikan kamu sponsor untuk mengirim kamu dari Indonesia ke Australia, baik untuk bekerja ataupun untuk hidup. Dalam hal ini tentu saja yang ngesponsorin kalian itu untuk kerja ya guys ya, karena kalau untuk hidup ya kalian kayaknya nggak usah nonton tutorial ini deh. Kalau untuk hidup berarti kalian udah kenal seseorang di Australia dan kalian tinggal minta aja disponsorin sama mereka. Nah, tapi kalau visa sponsorship kerjaan itu, orang ini tuh atas nama suatu perusahaan, organisasi, atau lembaga yang akan ngesponsorin kamu untuk kerja di perusahaan, organisasi, atau lembaga milik dia atau yang diwakilkan oleh dia. Nah, terus gimana cara cari orang atau lembaga atau perusahaan atau organisasi yang mau ngesponsorin kalian? Pertama, kalian bisa cari lewat website-website pencari kerja kayak misalkan Indeed, LinkedIn, Seek, dan masih banyak website-website lainnya. Tapi aku juga mau kasih tahu nih cara belakang untuk cari orang yang mau ngesponsorin kalian untuk bekerja di perusahaan mereka atau di perusahaan yang mereka wakilkan. Cuman jujur-jujuran aja nih ya guys, cara ini tuh susah banget. Cuman ya bukan berarti nggak mungkin sih, karena apa sih yang nggak mungkin ya kan? Siapa tahu kalian beruntung guys. Jadi salah satu temanku tuh pernah kasih tahu ke aku kalau suaminya dia, by the way suaminya dia ini bule Australia ya. Suaminya dia itu kenal seseorang. Nah, orang ini punya perusahaan atau punya bisnis. Nah, orang yang punya bisnis ini, dia nih suka banget nge-hire atau mempekerjakan orang Indonesia. Jadi, dia tuh udah beberapa kali nge-sponsorin orang Indonesia untuk bekerja di perusahaannya dia. Kemarin di tempat kerjaan teman aku, suami aku ada orang Indonesia punya usaha. Nah, dia senang banget ambil pekerja dari Indonesia. Nah, itu kalian harus tahu owner seseorang ya. Itu bisa sponsor. Kalau aku punya bisnis, aku mau sponsor si itu, ya aku pasti bayar pemerintah. Aku yang berurusan sama pemerintah, tapi kalian aman-aman aja ya. Nah, yang mau aku kasih tahu ke kalian ini bukan siapa si orang ini, tapi yang mau aku kasih tahu ke kalian ini adalah cara untuk mendapatkan sponsorship kayak gitu guys. Nah, caranya adalah kalian perluas network, jaringan, dan kenalan kalian. Ketika kalian punya network yang besar, punya jaringan yang luas, punya teman yang banyak, maka kalian akan tahu semakin banyak informasi-informasi tentang bekerja di Australia. Nah, siapa tahu nih nanti dari salah satu network kamu ada orang yang punya perusahaan atau kenal seseorang yang punya perusahaan dan pengen nge-hire orang dari Indonesia untuk kerja di perusahaannya itu di Australia, ya kan? Nah, jadi gitu guys caranya. Kalau misalkan kalian bingung, aduh gimana lagi nih cara untuk dapat sponsor, kalian perluas network, perluas jaringan, perbanyak teman, dan
dan tanya-tanya aja orang gitu, ada kenalan nggak yang punya perusahaan dan pengen nge-hire orang dari Indonesia gitu. Cuman kalian harus pinter-pinter juga dalam bertanya-tanyanya ya guys. Jangan sampai malah orang yang kalian tanyain itu jadi terganggu karena ditanya-tanyain terus. Pokoknya kalian harus strategical deh dalam ngedeketin orang, dalam nambah teman, dalam nambah network, supaya mereka juga nyaman sama kalian. Dan misalnya mereka tahu ada info-info, ada orang yang butuh tenaga kerja dari Indonesia, mereka tuh dengan ikhlas mau ngasih tahu kalian infonya. Kayak gitu guys. Cara ini memang belum tentu dengan gampang akan berhasil, karena jujur untuk nyari business owner atau misalkan HRD yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia itu susah banget. Cuman bukan berarti nggak mungkin kan guys. Ini aku kasih tahu salah satu cara buat kalian yang udah mentok bingung gimana lagi cara untuk ke Australia gitu. Jadi kalian tambah network kalian, perluas jaringan kalian, kalian akrab lah baik-baik sama semua orang. Siapa tahu kalau misalkan mereka membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia, mereka ngehubungin kalian gitu. Tapi yang harus kalian ingat, ketika misalkan ada orang yang ngomong, saya agen nih, bisa ngurusin visa kalian dan kalian akan dapat kerja, sekali lagi kalian juga jangan gampang percaya. Kalau misalkan mereka udah minta uang dari kalian atau mereka suruh kalian bayar DP, bayar ini, bayar itu, kemungkinan besar itu palsu ya guys. Kemungkinan besar itu penipuan. Jadi kalian juga jangan gampang percaya kalau misalkan ada yang bilang akan nge-sponsorin kalian. Jadi meskipun kalian juga harus pinter-pinter nambah network, nambah jaringan, dan nambah teman, kalian juga harus pinter-pinter nge-filter mana informasi yang kira-kira benar dan mana informasi yang kira-kira penipuan. Jangan sampai kalian udah pengen banget ke Australia terus jadi tutup mata sama hal-hal yang udah red flag dan udah ada tanda-tanda penipuan. Karena kalau enggak kalian malah rugi nanti guys. Karena kalau misalkan perusahaan mau nge-sponsorin kalian untuk kerja di Australia, seharusnya mereka tidak akan meminta uang sepeser pun dari kalian. Karena udah jelas mereka itu sponsor. Jadi mereka yang harus nge-sponsorin. Kalian tinggal datang aja gitu istilahnya. Dan juga ketika kalian berusaha untuk menambah network, jaringan, atau teman, kalian jadi orang yang ramah aja, jadi orang yang rendah hati, dan jadi orang yang kelihatan ambisius gitu. Jadi kalau misalkan ada kesempatan, orang yang langsung mereka pikirkan itu ya kalian gitu. Nah, kalau kalian pengen tahu siapa temenku yang suaminya itu, temennya itu punya perusahaan dan pernah ngesponsorin orang Indonesia, ini Instagramnya guys. Mungkin kalian bisa tanya-tanya ke dia, tapi tanyanya yang sopan, dan jangan sampai kalian tanyanya terlalu banyak sampai jatuhnya jadi nge-spam gitu. Jangan gitu juga ya guys. Aku juga sebenarnya nggak tahu apakah temannya suaminya ini masih nge-hire orang lagi dari Indonesia atau enggak. Cuman berdasarkan yang dia bilang kemarin, temannya suaminya itu pernah nge-hire kan. Jadi aku kepikiran, mungkin ini salah satu cara ya untuk orang Indonesia yang bingung harus pakai visa apa lagi atau harus cari cara gimana lagi untuk bisa kerja di Australia. Tapi kalian juga jangan terlalu berharap hanya dari satu orang aja guys. Kayak aku bilang tadi, selalu berusaha untuk perluas network kalian, perluas jaringan kalian, perluas wawasan kalian, tambah informasi yang banyak-banyak, tambah teman yang banyak-banyak, supaya kalau misalkan ada informasi tentang perusahaan di Australia yang lagi nyari tenaga kerja dari Indonesia dan mau ngesponsorin tenaga kerja dari Indonesia, kalian bisa langsung dapat informasinya. Karena informasi kayak gitu tuh biasanya dari mulut ke mulut gitu. Karena ketika perusahaan mau ngesponsorin orang untuk kerja di perusahaannya, mereka kan pasti akan memilih orang yang direkomendasikan oleh orang-orang yang mereka kenal kayak gitu kan. Apalagi kalau kualifikasinya nggak terlalu ribet-ribet banget gitu. Jadi mereka pengen cari orang-orang yang mereka percaya. Nah, makanya sekali lagi kalian tambah aja network kalian tambah jaringan, kalian tambah teman, ramah sama semua orang, rajin-rajin ngeliatin loker-loker yang ada. Pokoknya kalian stay update aja sama semua hal yang berhubungan dengan Australia. Dan sekali lagi, jangan gampang juga ketemu
sama orang yang belum apa-apa udah minta DP ke kalian atau minta kalian untuk bayar sesuatu. Oke guys, semoga berhasil dan semoga saran aku yang tiba-tiba idenya datang ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian. Buat kalian yang pengen tahu lowongan kerja atau informasi apapun itu tentang Australia, kalian subscribe aja karena aku akan upload video setiap hari yang berhubungan tentang Australia. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa subscribe ya. Dadah!